dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni, jadi kekuatan. Saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai. Untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Hari esok berawal hari ini. Hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni, jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai. Untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Rahayu Guru Semangata. Salam Pancasila. Kita kembali pada teras budaya yang kita tayangkan setiap hari Kamis. Teras budaya adalah bagian rangkaian acara Sipakatau Gotong Royong Gerakan Kebudayaan dari Sulawesi yang akan berlangsung hingga 11 November akan datang. Kali ini kita akan berbincang masalah implementasi Pancasila dalam kolaborasi seni yang sudah dilakukan selama ini. Telah hadir di tempat kita ini dua narasumber yang hebat-hebat ini. Yang pertama, Dr. Insinyur Yonggris Lau, Master Manajemen, Guru Semangata. Guru Semangata. Yang kedua, Bapak Imade Semedi,
Master Manajemen, guru semangat. Guru semua Pak Prof. Bapak Yonggris Lau ini selain kita kenal sebagai pengusaha, dia penggerak sosial, ketua Permabudi, dan masih banyak lagi yang lain. Tapi yang tidak yang burung orang kenal itu dia seorang seniman juga, ya, yang menciptakan lagu-lagu dan berbagai kesenian. Pak Made ini juga dia seorang bankir dan pengurus Ada Banjar Hindu Dharma. Banjar Hindu Dharma. Juga dia seorang seniman. Ya, dalam hal ini nanti kita lebih kenal beliau. Ini sebentar lagi akan ada pagelaran kolaborasi yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika atau Sutasoma. Itu antara Hindu dan Buddha, Tionghoa dan Bali, dan berbagai etnik. Bahkan ada dari Papua terlibat, Buton, Makassar tentu saja, Bugis. Nah, ini yang kita mau tahu apa yang terjadi. Ini kalau tidak salah tanggal 13 Agustus akan dipentaskan di Kelaron. Nah, perlu mungkin pertama Pak Yonggris, kenapa mengadakan kolaborasi itu ya? Ya, mengenai kegiatan kita yang drama tari itu ya, drama tari Sutasoma yang kita akan lakukan pada yang kita adakan pada tanggal 13 Agustus. Ya, kegiatan ini sebenarnya sudah lama kita gagas. Ya, yang paling pertama penyebabnya itu adalah kita melihat kondisi bangsa kita saat ini memang butuh penguatan, khususnya bagaimana memperkuat gerakan hidup dalam pluralitas, keberagaman, kerukunan, lintas etnis, lintas agama, juga lintas budaya. Sebenarnya itu yang pertama. Kita melihat tantangannya makin besar ini, khususnya di masa-masa menjelang event-event politik. Wah, itu kan makin. Jadi kita ingin bagaimana masyarakat kita ini mempunyai jiwa kebersamaan itu lebih tinggi daripada jiwa individualis yang sebenarnya malah bisa memecah belah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bangsa kita ini sudah punya banyak sekali nilai-nilai yang luhur, yang sudah diwariskan oleh para leluhur bangsa kita. Nah, salah satunya itu nilai bagaimana hidup dalam keberagaman yang kita sekarang kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, yang hidup di abad ke-14 di kerajaan Majapahit dulu. Jadi dulu-dulu ini memang sudah ada juga terjadi konflik sebenarnya. Nah, nanti bisa diceritakan oleh Pak Made. Jadi konflik yang terjadi dulu itu juga antara Siwa dan Buddha. Sebenarnya ada juga yang lain ya, tapi ini yang paling besar dulu. Antara aliran Siwa atau sekte Siwa dan sekte Buddha ini, bagaimana terjadi mungkin benturan sosial ya di zaman Majapahit dulu. Nah, akhirnya muncullah satu gagasan gimana Siwa dan Buddha ini bisa dirukunkan. Nah, itu melalui Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangrua. Jadi sebenarnya tidak ada kebenaran yang mendua. Gitu. Nah, itu dua hal. Lalu yang ketiga, kami melihat bahwa ini memang momen tahun toleransi. Nah, tahun 2002 ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai tahun toleransi. Lalu juga pas mendekati kemerdekaan kita,
yang ke-77 ya, tanggal 17 Agustus. Lalu juga selama 1 minggu ini sudah ditetapkan sebagai Pekan Merdeka Toleransi. Nah, oleh Kementerian Agama. Jadi ya pas tanggal 13 ini merupakan awal ya dari Pekan Toleransi sampai tanggal 20. Nah, kita isilah dan sebaik-baiknya. Yeah. Nah, inilah 4 hal Pak yang membuat kita ini akhirnya berusaha bekerja sama antara Hindu dan Buddha ini, kita bisa meneruskan kembali warisan leluhur Majapahit kita. Kita bisa bawa nilai-nilai luhur yang bisa kita hidupkan di zaman milenial sekarang. Gitu. Itu Pekan Toleransi itu apa saja agendanya? Banyak sekali, ada 6 kegiatan itu, Pak. Jadi yang pertama ada dialog toleransi, itu tanggal 13 pagi di Hotel Gamara, 13 Agustus ya, 2 hari depan. Lalu yang kedua malamnya itu kita adakan drama tari Bhinneka Tunggal Ika yang mengangkat kisah dari Pangeran Sutasoma yang ada dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular itu. Lalu tanggal 15, 16, 17 diadakan kemah toleransi, kemah Merdeka Toleransi di Pakato. Lalu tanggal 20 itu ada karnaval. Ya, karnaval itu ada 2, satu karnaval yang mobil hias, yang kedua itu adalah karnaval orang. Jalan. Gitu, yang diikuti oleh semua majelis-majelis agama, tempat-tempat ibadah, umat beragama, dibuat oleh Kementerian Agama. Dan yang terakhir itu adalah kita berusaha mensosialisasikan ceramah-ceramah yang lebih bersifat kerukunan, khususnya yang menyangkut moderasi beragama. Nah, semua wihara, semua pura juga, lalu gereja, masjid-masjid selama 1 minggu itu kita ingin lebih intens membawakan nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai toleransi gitu. Nah, inilah kegiatan sebenarnya belum pernah rasanya kegiatan sepadat ini. Baru ini kali kegiatan yang sangat padat, beruntun semua. Gitu. Belum lagi ditambah kegiatan-kegiatan lain, Pak, yang seperti misalnya 17 Agustus ya, kegiatan-kegiatan 17 Agustus atau malam renungan gitu. Itulah, Pak. Tapi lebih baik capek daripada berdarah-darah. Betul. Lebih baik kita capek untuk mencegah berdarah-darah. Berdarah-darah. Ya, ke Pak Made Semedi ini sebagai sutradara ya. Ini sutradaranya Sentra Tari Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Mungkin bisa digambarkan sedikit apa saja di situ dalam. Ya, makasih Pak Prof ya. Ini memang benar seperti tadi disampaikan oleh Pak Yongdis bahwa kita akan mengadakan drama tari kolosal yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika, yang mengangkat kisah dari keberagaman etnis sebenarnya, keberagaman sekte di zaman Majapahit. Tapi di sana ada sebuah inspirasi bahwa keberagaman itu sebenarnya adalah satu keharmonisan gitu ya. Makanya yang tadi disebutkan itu sebenarnya ada sekte-sekte lain, ada sekte Durga, ada Waisnawa, ada Ganesha Pati gitu ya. Makanya dalam kisah nanti itu drama tari kolosal itu ada gajah, itu sekte Ganapati gitu ya. Ada Durga itu raksasa gitu ya, ada macam-macam. Tapi yang besar ini adalah Buddha dan Siwa. Nah, kita ambil dari sebenarnya Kekawin Sutasoma itu banyak sekali ya. Ini kan diambil dari Kekawin Sutasoma, Mahakarya Empu Tantular ya, Pak Prof. Tapi ada bait di sana yang mengisahkan bagaimana sebenarnya kalau mereka sebut itu dua sat yang berbeda. Ya, Ruaneka Datu, Jina itu artinya Buddha, dan Siwa Tattwa itu artinya Siwa. Nah, itu yang akan dikisahkan. Nah, bagaimana perjalanan hidup Sang Sutasoma. Sutasoma ini adalah titisan yang agung sebenarnya. Kalau disebutkan di sana itu adalah titisan tunggal sebagai lambang cinta kasih. Siwa itu adalah sebagai lambang daripada
pencipta, ya pencipta. Makanya disebut dengan Pasupati di sana. Makanya Siwa dan Buddha, pencipta, ini harus ada yang memelihara sebagai cinta kasih. Inilah disebut hubungan Buddha. Dua zat yang berbeda ini sesungguhnya di dalam alam niskala namanya, alam istilahnya alam di atas, itu sebenarnya tidak ada bedanya. Karena disebutkan di sana itu tidak bisa dikenali. Ya, tan kena parwanosen namanya kalau di sana itu. Tidak bisa disebut, tidak bisa dikenali. Ada yang menyebutkan Parama Buddha, ada yang menyebutkan dengan Parama Siwa, gitu. Ada yang menyebutkan Siwa Buddha, gitu. Makanya kalau upacara di Bali itu sekarang kalau upacara besar terutama ya harus pakai pendeta dari Siwa dan juga adalah pendeta dari Buddha. Karena kalau nggak gitu nggak dianggap lengkap. Nah, tapi sesungguhnya pada zaman Majapahit itu berbagai sekte itu sudah hidup harmonis gitu ya, walaupun terjadi ini. Makanya imputan tular itu berusaha menyatukan bahwa menjadi satu dalam keberagaman gitu. Ini akan kita pentaskan, kita tampilkan bagaimana kisah-kisah itu. Tapi sesungguhnya kisah-kisah itu sebenarnya simbol-simbol aja itu. Simbol-simbol, simbol ini, simbol ini, simbol ini, simbol ini. Kayak terakhir itu ada petuah nanti, gitu ininya. Iya, saya beberapa kali melihat juga semuanya bukan antar etnik, antar agama saja, tapi semuanya lintas generasi. Saya terharu di situ ya. Iya. Anak kecil sudah terlibat. Iya. Iya. Nah, sebenarnya proses ini yang lebih penting sebenarnya. Iya. Ya. Ada interaksi sosial. Iya, itu yang Interaksi sosial. proses ini yang lebih penting daripada pementasannya itu sendiri ya. Iya, betul. Nah ini. Kami memang melibatkan dari berbagai etnis ya, karena kemarin kita ada dari Papua juga terlibat, dari Buton, dari Makassar banyak sekali, dari Bugis, Toraja, kemudian ada dari Jawa, ada dari Kalimantan. Nah, dari umur juga, dari umur yang terkecil kita pakai itu semua, sampai umur yang tua gitu ya, sampai menjadi resi. Kemudian dari berbagai agama, semua agama kita libatkan di sana. Nah ini di dalam kisah itu juga ada tarian rakyat yang kita selipkan. Tarian rakyat juga ini melambangkan bahwa kerukunan hidup di Nusantara sudah mulai berkembang. Bukan sudah mulai berkembang, sudah ada sejak zaman dulu gitu ya. Dan kita tinggal perkuat saja dengan terus-menerus memperkuat nilai-nilai kebinekaan ini, gitu, Pak Prof. Iya. Saya masih tetap ke Pak Subedi ini. Ya. Ini di perantauan masyarakat Bali di perantauan ini tetap bisa mempertahankan budayanya ya. Saya kira ya karena berkat persatuan. Ya, tapi pasti ada persoalan-persoalan yang sulit mungkin. Jadi rupanya bagaimana bukan budaya saja, tapi agama kan. Ya. Nah, bagaimana pendidikan agama anak-anak itu, karena di sekolah tidak ada kan. Ya. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Iya, ini memang sebuah tantangan ya, Pak Prof ya, sebuah tantangan bagi kita, bagi kami. Tapi di istilahnya kalau kami di rantauan kan di sekolahnya kan tidak ada dapat pelajaran agama. Tapi kami tetap setiap hari Minggu, ini pelajaran agamanya setiap hari Minggu nih. Setiap hari Minggu, ini sedikit menyimpang ya. Setiap hari Minggu kami ajarkan di sana namanya pasraman ya. Pasraman setiap mingguan itu, nah itu satu hari belajar agama, khusus belajar agama. Nah di dalam belajar agama itu bukan saja sebenarnya agama yang diajarkan, tapi yang paling banyak diajarkan itu bagaimana dia istilahnya lebih banyak budi pekerti. Misalkan diajar menyapu, diajar bersembahyang, dia lebih banyak ke praktek. Bagaimana menghormati orang, bagaimana santun kepada orang lain,
bagaimana kita menghormati orang-orang lain gitu. Kalau teori menghafal kan banyak sekali sebenarnya ada di Google dan lain sebagainya, tapi yang lebih banyak kita ajarkan dan paling banyak diajarkan itu soal seni, karena kami ada pembelajaran belajar agama melalui seni gitu. Karena dengan seni itu pasti halus jiwanya, lebih ini, lebih apa namanya, paling tidak dia kalau menyanyi kan nggak mungkin ini sambil marah itu nyuling. Coba kalau nyuling sambil marah gitu, gimana sulingnya gitu. Contohnya pasti halus dia, halus. Nah, itu dengan cara demikian kita biasanya ini dengan cara apa namanya belajar menerapkan agama itu. Jadi mereka nggak merasa diajar agama gitu. Itu yang kita kembangkan selalu gitu ya, Bro. Ini persiapan panitia Pak Yonggris Ya. ini untuk tanggal 13 itu. Sekarang kita tinggal latihan 1 kali, saya lihat ini ya Pak Made. Ya, Tinggal latihan 1 kali, lalu plus besok gladi bersih. ya nanti lagi besok ini kan kebetulan purnama ya. Ya. Jadi orang-orang di umat Hindu juga, umat Buddha juga sembahyang. Jadi besok tidak latihan. Hari ini terakhir, lalu nanti hari Sabtu terakhir 1 kali gladi bersih, sudah tampil. Nah ini memang mengatur orang yang 250 orang ini tidak gampang ya, karena berbagai karakter orang-orang ini yang harus kita ajak untuk bekerja sama, gitu ya. Suka dukanya banyak, tapi ya yang seperti yang tadi Pak Prof bilang ya, memang itu yang paling penting. Bagaimana kita melalui kegiatan ini ada interaksi sosial di dalamnya. Ini kalau lintas etnis, lintas generasi, lintas agama gitu, yang lintas budaya, dan ini semua bisa rukun bersama. Begitulah sebenarnya kegiatan kita itu kalau kita bisa tampil dalam satu nilai-nilai yang lebih universal. Nah ini kan kita tampil dalam nilai seni ya, akhirnya kita bisa bersama di situ. Bahkan pada saat tampil di situ orang tidak lagi pernah berpikir ini agamanya apa, etnisnya apa gitu, tidak lagi. Nah begitulah juga sebenarnya kalau orang-orang itu tampil dalam nilai-nilai universal kemanusiaan. Tidak ada lagi orang lewat di jalan, tidak pernah kita lihat ini orang yang lewat agamanya apa. Bahkan kadang kita tidak begitu, tidak penting lagi untuk kita lihat ini orang laki atau perempuan gitu. Kita hanya lihat sikapnya bagaimana, benar enggak gitu, baik enggak, santun enggak, orang ini perilakunya pantas enggak gitu. Jadi latihan kita ini ya sudah saya lihat sudah 90% lah ya. Tinggal ya dipoles sedikit, latihan selama 2 kali lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa tampil, kita bisa berikan suguhan kepada penonton juga. Tapi sebenarnya bukan hanya kita ingin suguhkan tariannya atau nyanyinya, tetapi sebenarnya yang paling kita utamakan itu bagaimana caranya mereka bisa menangkap makna Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Made, gimana cinta kasih, ya, si Sutasoma sebenarnya simbol dari cinta kasih ya Pak, Pak Made ya. Jadi Sutasoma simbol cinta kasih itu bisa mengalahkan keserakahannya para raksasa, kebenciannya raksasa misalnya. Jadi kebencian, keserakaan, iri hati itu bisa ditaklukkan dengan kasih sayang gitu. Jadi kasih sayang ini memang satu kekuatan. Nah, itu yang kita ingin berikan pesan moral, pesan-pesan filosofi dari kegiatan kita ini. Kita harapkan mereka mudah-mudahan bisa tangkap itu yang paling penting. Gitu. Itu undangan berapa disiapkan? Undangan online itu 460, sampai kemarin kita udah tutup 460. Lalu undangan cetak khusus untuk VIP itu 150. Jadi ya sekitar sudah 610 undangan. Nah, kita harap kira-kira yang hadir nanti ya 500 bisa 500 lah. Kalaupun lebih ya kita tambahkan kursi nanti. Tapi kita harap ya 500 orang ini udah bisa sesuai target kita 500. Udah cukup kan. Ruangan kita memang tidak bisa terlalu besar juga karena panggungnya sangat besar.
gitu. Jadi ya tidak bisa terlalu banyak penonton untuk Iya. itu. Ya. Kolosal soalnya. Nah, ya kita namakan ini sebenarnya drama tari kolosal. Kolosal. Ya, drama tari kolosal Bhinneka Tunggal Ika dengan mengangkat kisah dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Ya, kolosal kadang lebih 200 orang ya. Iya. Iya. Di dalam Pemainnya saja sudah separuh dari peserta. sudah Peserta 500, penonton Iya, pemainnya pemainnya 250. 50. Ya. Iya. Sama ini. Ini sampai paro suaranya Pak Made. Iya, karena terus latihan ini, Pak Prof. Jadi ya itulah kita melihat, kalau saya sendiri jujur ya, melihat keberagaman, selalu ketemu sama teman-teman yang tadinya kita belum kenal tuh jadi semangat kita. Jadi semakin semangat, apalagi semua pada semangat. Mereka bayangkan itu. Latihannya jam 7 malam, jam setengah 7 udah standby mereka. Jadi bagaimana kita tidak semangat kan, jadi menambah Latihannya bisa sampai motivasi. jam 11. Latihannya jam 11 malam. Ya untung bawa istri juga. Ya jadi kita apa namanya, itulah kita bersemangat terus, apa namanya, karena tujuannya itu satu tadi itu bagaimana kita menumbuhkan rasa keberagaman bersama-sama gitu ya. Makanya di sana itu saya selipkan itu keikhlasan menghilangkan penderitaan gitu ya. Jadi ikhlas kan Sutasoma kalau di sana itu di kitab Sutasoma itu banyak sekali petuah-petuah yang sangat indah kata-katanya. Ini yang saya jadi lebih bersemangat untuk apa namanya menggugah. Kalau dihayati benar-benar itu semua kata-katanya indah dan semua bermakna gitu. Makanya cuman karena keterbatasan waktu sehingga saya potong-potong, ini ambil yang penting-penting saja gitu. Gitu. Seperti halnya pada saat harimau ingin makan anaknya ya. Di sana disebutkan ya, kenapa, bukankah makanan itu membuat jadi sehat? Bukankah tapi makanan juga bisa membuat jadi sakit. Kamu harus hati-hati ya gitu. Membunuh. Kan kenapa kalian membunuh? Kenapa, padahal itu anak sendiri. Harusnya kan menjaga anak. Kalau ibu ini tugasnya menjaga anak sampai membesarkan. Kenapa justru kamu membunuh? Nah ternyata itu simbol bagaimana seorang raja itu harus menjalankan politik yang benar. Ya bukan malah memakan kerabat sendiri gitu. Itu simbolnya di situ. Gitu. Kan memakan anak sendiri itu kan. Ya, simbol ya. Simbol itu. Jadi simbol jangan sampai orang tua merugikan anaknya, Iya. menghancurkan anaknya. Pemimpin menghancurkan rakyatnya, atau pemimpin misalnya menembak anak buahnya. Iya. Gitu. Itu yang ini ya. Banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di sana, yang apa namanya, yang kita menjadi tergugah gitu untuk selalu saling bersatu. Termasuk juga pada saat rakyat yang main itu kan semua kita mainkan dari berbagai etnis. Nah mereka saling menyatu gitu. Nah termasuk juga itu Sutasoma, kenapa dia harus pergi ke hutan dulu pada saat dia ini. Itu menyimpulkan bahwa sebelum kita memegang pemerintahan, kita harus kompeten dulu. Kosongkan dulu diri kita gitu. Makanya dia ke tengah hutan, dia menyepi dulu. Bermeditasi dulu gitu ya, mengosongkan diri dulu, jangan sampai nanti apa namanya belum tahu apa-apa sudah memegang pemerintahan, akhirnya ini gitu, nolak untuk kacau naik gitu tahta ya. Makanya dia tolak dulu, saya kuatkan dulu diri saya ini, saya bebaskan dulu dari godaan-godaan. Dia kan ada digoda oleh bidadari, digoda oleh macam-macam godaannya itu, sampai dengan ini saya bebaskan dulu diri saya, apalagi dengan duit baru bisa memegang pemerintahan. Gitu. Itu makna terdalam kalau saya tangkap ya. Ini memang Prof, kalau saya lihat ya, dulu-dulu itu kalau kita baca kisah-kisah dulu ya, mereka itu selalu mengambil pelajaran-pelajaran itu dari alam, lalu diberikan simbol-simbol kembali ke alam itu. Bagus sekali. Selalu. Iya, jadi apa ya, orang-orang lebih mudah untuk menangkap sebenarnya ya. Betul.
akhirnya jadilah dongeng ya, iya, dongeng-dongeng yang penuh makna itu sebenarnya simbol-simbol yang Semuanya bahasa alam. Bahasa alam. Jadi Iya. bahasa alam ini dalam kalau tradisi Bugis itu yang bisa itu cuma tobetu, level atas ya, boto, Iya. kajau, Iya, iya. dan semacam imam-iman itu. Iya. Iya. Ini kan dia indera-inderanya di luar, bahkan di luar 5 indera itu. Iya. Nah, yang dibaca adalah alam. Iya, alam. Nah, kita sekarang sejak kecil dilatih untuk pikiran terus kan. Nah, anak-anak kita itu pikiran terus. Padahal kalau dipikir ya, Rasa kita makin hilang ya. Iya. padahal kalau dipikir-pikir orang-orang dulu itu, makanya orang-orang hebat dulu itu banyak yang berasal dari Iya. seniman. Betul. Ahli-ahli filsafat, Iya. Filosof. Sokrates, Iya. semua Plato dari- itu semuanya dari ini. bahkan matematikawan yang ahli itu berasal dari orang filsafat. Karena dia melihatnya alam, melihat Iya. Mereka bisa cara memper- berpikirnya apa adanya. Iya. Mereka bisa belajar dari alam, ya, menangkap pesan-pesan alam. Empiris ya. Itu yang akhirnya dibawa, dan memang kita ini, Prof, memang kan bagian dari alam kita ini. Manusia itu bagian dari alam. Makanya saya beberapa kali sampaikan ke teman-teman, ya ini menyangkut juga bagaimana kehidupan keberagaman. Manusia itu sebenarnya kan bagian dari alam ya, alam semesta ini. Kita lahir dari alam, kita makan semua dari alam. Kita bisa hidup karena matahari yang sinari kita ini tanpa pandang bulu. Kita makan juga tumbuhan itu, tidak pernah tanaman itu bilang ya saya hanya mau dimakan oleh orang Bugis, orang Makassar, orang Tionghoa misalnya, tidak pernah. Dia kasih dirinya gitu saja ke siapa saja. Lalu oksigen yang kita dapat juga tidak pernah pisah-pisah gitu, tidak pernah dia pisah-pisahkan ya. Nah sebenarnya manusia juga seperti itu kan, Bro. Kita ini bagian dari alam juga, harusnya juga bisa juga untuk orang lain. Dan kalau kita lihat, Prof ya, tanaman itu dia mengeluarkan selalu oksigen untuk orang lain. Tidak pernah dia menghirup oksigennya sendiri. Matahari menyinari orang lain, bukan menyinari dirinya sendiri. Gitu. Nah sebenarnya kita juga harus diajarkan untuk inklusif ya. Bagaimana bisa memberikan juga diri kita ini memberi manfaat juga ke lingkungan kita. Betul. Gitu. Jadi bukan hidup, jadi orang-orang yang hidupnya eksklusif, ego, sebenarnya sudah menyimpang dari kodratnya sebagai bagian dari alam semesta ini, kalau saya lihat. Iya. Gitu, Bro. Ya di Bugis juga sebenarnya begitu ya. Ada tradisi siri itu. Iya, iya. Nah, tapi yang selalu dilupa itu, siri kalau malu kan, Ya. nah, yang selalu dilupa sebenarnya harusnya malu kalau tidak berbuat baik untuk orang lain. Nah, ini yang kelupa, ini sudah hilang gitu. Jadi dia Bukan malu karena kesombongan. Iya, malu karena berbagai macam. Sekarang kan gengsi ya. Ya, Gengsi. gengsi. Nah, tapi ada itu yang paling hakiki, malu kalau tidak berbuat baik untuk orang lain. Bahkan di Manado itu yang mirip juga itu Samratulangi ngomongkan belum manusia seseorang jika belum memanusiakan orang. Nah itu kan jadi Ya. ini kembali ke Pak Jonggris. Ya. Ini kan ratusan orang ya. Itu kan dibagi kelompok-kelompok sebelum latihan gabungan ya. Itu kelompok-kelompok mana saja, di mana saja gitu. Oh, ya. Ya. Jadi ini sebenarnya banyak beberapa kelompok yang, jadi gini, ada kelompok yang memang kelompok perpaduan dari berbagai etnis. Seperti di Sendera Tari Sutasoma itu banyak sekali, ada dari Papua, dari Buton, Makassar, Tionghoa, Kalimantan gitu. Jadi banyak etnis di dalam. Nah, ada juga yang memang tampilan per grup dari kelompoknya, tapi dalam tampil bersama. Jadi contohnya ada juga dari misalnya dari madrasah, ada madrasah sanawiyah, tampilkan tari mancanegara. Lalu ada dari teman-teman dari pencinta alam, dari INLA, Sulawesi Selatan, International Nature Loving ya, Association, itu menampilkan tarian juga. Lalu ada juga dari
paduan suara Unhas. Dia akan membawakan 2 buah lagu tentang yang menggugah kita, menggugah semangat kebangsaan kita untuk cinta Indonesia. Lalu Dari nama ada dari 6 agama. ada juga nyanyi ya, nyanyi 6 agama. Nah, 6 agama ini lengkap menyanyikan sebuah lagu kebersamaan juga. Jadi ini memang suguhan bukan hanya kepada etnis tertentu, tapi suguhan kepada bangsa yang dibawakan oleh lintas etnis, lintas agama, lintas budaya. Suguhan kemanusiaan ya. Jadi ini menu kemanusiaan, menu kebangsaan, menu kebudayaan untuk kita semua. Gitu. Ya. Mungkin bisa Pak, mau ditambahkan Pak? Iya, seperti tadi disampaikan bahwa jadi semua mulai dari etnis apa semua bersatu di sana ya. Tadi kelompok-kelompoknya sudah dijelaskan. Jadi kami tugasnya ya memang menampilkan di drama tari kolosal itu. Di sini di lingkaran luar ini sudah dari berbagai kelompok. Di dalam drama tari juga itu udah dari berbagai kelompok gitu ya. Jadi dari berbagai ini etnis dan kebudayaan di sana. Tapi memang karena teknisnya mungkin lebih banyak kejawen ya. Banyak kan karena memang dari Majapahit kan harus banyak yang kejawen. Kemudian bahasa-bahasanya juga bahasa Jawa kuno itu. Bahasa Majapahit. Bahasa Majapahit yang kita ginikan. Makanya tantangan terberat saya yang tidak tahu bahasa gitu. Jadi akhirnya belajar terus menghafal dan ya lama-lama juga jadi mengerti dengan sendirinya. Jadi oh ini maksudnya ini, jadi maksudnya ini. Bisa dikasih sedikit cuplikan intro. Cuplikan yang ini ya, yang mengisahkan tentang Sutasoma itu. Iya. Ya Sri Bajra Jenana Suniat Make ya, Paramo Wisesi Renindya Ring Rat Wisesa. Sri Bajra Jenana itu adalah Sri Sang Sutasoma yang merupakan kesuniataan. Kesuniataan itu adalah keheningan yang utama di dunia. Dia sebenarnya hening, dia hening. Sungguh membuat lila suda redaya. Lila suda itu artinya hati yang bersih dan teguh yang membuat hati ini pikiran ini menjadi tenang. Bagaikan sinar terang bulan, bagaikan bukan sinar terang bulan ya nanti jadi dan martabak jadi terang sinar bulan gitu ya. Bagaikan terang sinar bulan dan matahari mereka yang memiliki jiwa yang sudah dicerahkan. Nah, yang siapa dia? Jinapati itu, sang bodhicitta, bodhicitta. Makanya kami memakai bahasa Jawa kuno itu mangke praptangkali sang Jinapati manurung itu artinya menurun manurung sang karing bodhicitta dari yang awatara Buddha. Sang Jinapati menurun dari mereka yang sudah dicerahkan, itulah bagaikan terang sinar bulan dan matahari gitu anunya lagunya. Kemudian yang binekiraku tidak ada kebenaran yang mendua. Nah itu bineka tunggal ika yang terakhir itu baitnya. Bineka tunggal ika tanhana dharma mangrwo. Bineka tunggal ika berbeda-beda tetapi tetap satu, tetapi tidak ada kebenaran yang mendua. Ya sama aja kita berbagai agama, berbeda-beda saja kita. Tetapi kebenaran itu hanya satu, tidak ada yang mendua gitu. Kebenaran itu yang mutlak, yang di atas gitu. Itu makna daripada ininya. Itu Pak Prof. Ya. Sama dengan konsep Tomanurung ini. Iya, Tomanurung. Sebenarnya kalau saya lihat ya, Prof, ini budaya kita itu ada beberapa punya punya kesamaan ya. Mulai dari Batak, Makassar, Bugis, Toraja gitu. Jadi memang dulu Pak mungkin ya pengaruh orang-orang tua kita dulu zaman Majapahit itu Nusantara ya. Nusantara. Sama Ulu ya.
Prof, saya pernah ketemu orang Batak itu, ulu itu kepala juga. Kepala. Sini Di Bali juga ulu. Bali juga ulu, Ulu. kepala. Gitu. Iya. Kata-kata Makanya ada namanya ulun danu. Di Bali itu ulun danu, kepalanya daripada ini danau. ulun danau. Ulun danu. Ulu. Gitu. Ulun danu. Kata-kata Batara juga. Batara. Iya, Batara Batara. di mana-mana juga ada. Mulai dari mulai dari Batak itu sampai ke mana? Iya. Ya. Sembahyang. Iya, Nah, sembahyang. sembahyang. Iya. Sembahyang. Iya. Yang. Iya. Hmm. Masih beradaptasi lagi. Iya. Ya. Kita sebenarnya orang-orang dulu sangat kaya ya dengan nilai-nilai filosofis itu. Manurung, Dewata Suai kan di sini kan Iya. Dewata Siwa, Iya. Dewata Siwa, Dewa Siwa kan, gininya. Tomanurung, apa namanya? To itu kan manusia ya, Bro. Menurung dari atas sama dengan kita. Makanya kami kemarin itu yang dapat peringkat keempat, juara 4 tingkat nasional kan. Tarian. Tari Puja Tomanurung yang kita bikin sendiri. Ya. Ya, jadi bahasanya kami ambil dari bahasa Bugis itu, dari Puja Tomanurung. Tapi gininya model percampuran antara Bali dengan ini. Dapat peringkat keempat nasional itu kemarin waktu lomba di Surabaya waktu itu. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Jadi Bagus. kita ini, Banyak bakat yang Iya. ada di orang-orang Sulawesi Selatan. Iya. Ya. Kita ada lagi itu yang di Sidrap itu tari apa namanya itu yang waduh sakral sekali tuh Pak Prof. Itu kalau itu menari aduh merinding sekali itu. Enggak tahu tari apa namanya dari Sidrap itu. Dia pakai kayak dupa gitu. Ada itu ininya tarinya. Nah, itu sangat sakral itu kalau ditarikan. Jadi memuja Betara gitu. Memang ya, tari-tarian yang dulu-dulu dibuat itu ya, Prof. Tari yang setiap gerakan itu ada makna. Iya, betul. Iya. Jadi makanya mereka itu bisa lestari ya, bisa lama bertahan itu Abadi. tarian. Iya, abadi. Termasuk lagu. Lagu-lagu yang dari dulu dibuat tahun 80-an misalnya lagunya Ebit. Lagunya kekuatannya itu di syairnya. Syairnya. Iya, di syairnya. Lagu-lagu sekarang dibuat itu mungkin lebih condong ke musik lalu kata-katanya itu seperti kurang Biasa. begitu berarti ya. Jadi akhirnya cepat top, cepat juga dilupakan orang Buat dilupakan. gitu. Memang apa ya? Hidup yang penuh makna filosofis. Ya, itulah yang terkandung di dalam tarian, lagu itu bisa membawa juga. Jadi selain enak ditonton juga membawa banyak nilai ya, bisa memberikan banyak pelajaran untuk kita. Itu, Bro. Sekarang jadi tontonan saja. Iya. Dulu kan tuntunan. Jadi beda ya. Nah, beda sudah. Jangan tontonan dengan tuntunan sama, harusnya tuntunan ya. Tuntunan. Jadi cuma dia menjadi tontonan Iya. ya. Kan membentuk karakter. Tarian itu semuanya untuk membentuk karakter. Makanya di Jawa Bali itu ada istilah wayang. Wayang itu artinya bayang, Bro. Bayang itu simbol bayang hidup, dia bayang-bayang itu. Cuma inilah yang sebenarnya tuntunan gitu. Wayang itu kan bayang. Nah, mungkin bayangan ya. Iya, bayangan hidup kita itu sebenarnya itu dia gitu ya. Jadi itu yang harus kita ikutin. Makanya banyak sekali petuah walaupun disampaikan dengan nada humor, tapi itu petuah sebenarnya gitu ya, bayang hidup. Di Bali itu ada wayang wong. Wong itu artinya manusia gitu ya. Bayang-bayangnya ini kan berbagai peristiwa ada yang sama dengan yang di Aceh waktu tsunami, ada yang pakai centong pakai itu kan yang itu apa namanya, jadi bayangan hidup gitu. Iya. Gitu. Ya. Dan mungkin terakhir ini. Ya. Pernyataan-pernyataan terakhir. Ya, gini Prof. Ini kebetulan kita juga menjelang 17 Agustus ya. Ini adalah hari kemerdekaan. Kita merayakan bersama sebenarnya bukan hanya merayakan kita bebas dari penjajah sebenarnya, tapi ada satu hal yang saya lihat sangat penting sekali nih dalam perayaan kemerdekaan. Gini, kita bisa merdeka itu karena kita bersatu. Kita bisa bersatu pasti karena pada saat kita berjuang dulu,
orang-orang tua kita berjuang dulu itu karena dia toleran. Karena apa? Yang berjuang untuk memperebutkan negara kita ini itu kan lintas agama, lintas etnis, lintas budaya, dari Aceh sampai ke Papua itu semua berjuang untuk bisa merdeka. Dan orang-orang dalam satu satu kelompok yang berjuang itu pun berbeda-beda, beragam, dan mereka bisa bersama berjuang. Tentu karena ada toleran di situ. Mereka bisa saling menerima perbedaan yang ada, lalu mereka bisa menempatkan ada satu misi bersama. Ya, waktu itu kan misi bersamanya itu kita harus merebut kemerdekaan atau kita harus mengusir penjajah. Jadi punya misi yang jelas. Nah, toleransi mendukung, sangat mendukung sekali misi itu untuk merdeka. Nah, sekarang kita ini sudah merdeka dan kita harus sadar semua bahwa kita bisa merdeka ini karena para pendahulu kita itu toleran dalam keberagamannya. Kita harus gunakanlah sebenarnya momen kemerdekaan ini untuk memperkuat kembali toleransi itu. Itu maksud saya. Jadi kita dulu bisa merdeka karena bersatu, kita bersatu karena toleran. Nah, setelah kita bisa merdeka ini, kita harus kembalikan nilai-nilai kemerdekaan itu untuk memperkuat toleransi. Nah, bisa dengan kegiatan sosial, kegiatan seni. Ya, itu yang paling penting, bahwa sekarang ini sudah ada nilai pemersatu kita, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila lah ini menjadi nilai kebersamaan kita. Kita secara pribadi punya agama sebagai nilai spiritual kita. Tetapi Pancasila ini kan sebagai way of life kita dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, gitu. Jadi yang tidak bisa dibandingkan, mana lebih penting, agama atau Pancasila? Ya dua-duanya penting, sama dengan makan. Mana lebih penting, nasi apa air minum? Ya dua-duanya penting, gitu. Cuma ya dua-duanya punya manfaat, gitu. Tidak bisa kita benturkan. Mana lebih penting misalnya agama atau Pancasila, ya dua-dua penting. Gitu, Bro. Ya, saya berharap kita semua mudah-mudahan bisa ikut dalam kegiatan Pekan Toleransi ini, dan khususnya di tahun toleransi ini kita sukseskan bersama. Kita memperkuat kembali nilai-nilai kebersamaan kita, nilai-nilai toleransi kita, bagaimana kita hidup ini lebih moderat, ya. Sekarang lagi digaungkan juga moderasi beragama. Kita hidup, cara beragama kita ini harus kembali kepada esensi kita beragama. Jadi bukan beragama secara baru, tetapi kita kembali bisa beragama secara yang sebenarnya, yang utamanya atau yang esensi, gitu. Itulah kira-kira pesan saya. Mudah-mudahan saya mengajak semua para penonton Tribun Timur bisa ikut menonton di tanggal 13 malam, jam 7 malam di Hotel Claro, di Pinisi Ballroom. Silakan datang. Ya. Silakan Pak. Ya, saya kira sudah lengkap sekali disampaikan ya. Saya cuma memetik dari apa pementasan itu. Saya kira bukan pementasan yang penting, tapi bagaimana kita mengambil nilai-nilai daripada setelah kita menonton pementasan itu. Nilai-nilai yang layak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita menghargai orang, bagaimana caranya kita mengambil pesan cinta kasih kepada setiap makhluk. Bukan hanya manusia, antar manusia dengan manusia, antar manusia dengan lingkungan, dan antar manusia dengan di atas. Itu yang paling penting bagi makna terdalam dari pementasan yang akan datang ini. Silakan datang, nanti dengan senang hatilah kita ini ya akan mungkin Bapak Ibu masyarakat akan bisa mengambil makna daripada pementasan itu sendiri. Mungkin itu Pak Prof. Ya, terima kasih kepada dua narasumber. Toleransi dalam kemerdekaan ini masih sangat dibutuhkan.
kolaborasi seni Bhinneka Tunggal Ika dari naskah Sota Soma, salah satu kiat yang diusahakan oleh berbagai anak bangsa yang akan ditampilkan nanti tanggal 13 Agustus 2022 di Hotel Clearlawn. Demikian, mudah-mudahan apa upaya yang selama ini dan telah dilakukan masih terus berlanjut, berkesinambungan, dan makin banyak orang bergerak untuk bersama-sama menggerakkan kebudayaan Sipakatau. Kuru semangat tak, Kuru semangat. salam Pancasila, Salam Pancasila. salam Salam kerukunan. toleransi, kerukunan. Hari esok berawal hari ini, hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni. Jadi